young people, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan dimanapun kita berada pada saat hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hari ini, sebagaimana kami boleh ada, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, dan Engkau akan mengurapi dan memberkati setiap kami. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. How wonderful you are. We worship you Jesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Say, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars, all the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, name above every name. Let's sing together. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars, all the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how wonderful,
name above every name, Jesus. Nyanyikan penyembahan bagi Tuhan. We worship you, Jesus. Sembah Dia, puji Dia, haleluya. We worship you, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, I will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. We will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Name above every name, Jesus. Name above every name. Name above every name, Jesus. Hallelujah. Name above all name. We worship you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, sembah Dia. Hallelujah. We praise you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Oh, praise the name
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless day. We will sing your praise, oh Lord, our God. Dengan segenap hati katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless day. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless day. We will see your praise, oh Lord, our God. One more time, say, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless day. We will sing your praise, oh Lord, our God. You are our God, oh Lord, our God. Hallelujah, oh Lord, our God. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bertahta di atas setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom young people, kita ketemu lagi bersama saya. Kita semua sama-sama yuk belajar bagaimana mempraktekkan firman dalam keseharian kita. Hari ini kita akan belajar to give versus to receive, atau memberi versus menerima. Kita akan buka Alkitab kita akan baca dari Matius pasal yang kelima ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 46. Bunyi firman Tuhan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, dari pembacaan firman kita boleh melihat ada beberapa tipe orang yang dikatakan dalam ayat tersebut. Ada dua yang saya ambil, yaitu seorang pemungut cukai atau pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Siapa sih itu pemungut cukai? Kita sering dengar pemungut cukai. Pemungut cukai siapa itu? Bahkan kok kelihatannya dibenci. Bahkan kita tahu bahwa ada seorang namanya Sakius, kok kayaknya sedemikian rupa di mereka maksudnya adalah orang-orang Yahudi,
saudara-saudara sebangsanya, mereka seperti seakan-akan mengacukan Sakeus. Siapa sih sebenarnya pemungut cukai itu? Yuk kita belajar lebih lanjut. Pemungut cukai adalah orang yang bertugas menarik pajak dari masyarakat kepada pemerintah Romawi. Dia narikin pajak zaman dulu, kalau sekarang mungkin ada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak. Kalau kita dengar kata pajak udah berpikirnya, waduh, saya mesti membayar sesuatu, saya akan berkurang, entah hartanya kita kah, entah itu kepunyaan kita kah, berkurang karena ada yang harus kita berikan. Umumnya rasanya sakit, gak enak banget kalau kita diambil sesuatu, memberi sesuatu, kita merasakan gak enak. Senengnya semua orang tentunya menerima sesuatu, pengen banget, semuanya pengen menerima. Nggak ada yang nggak kepengen menerima. Dikasih hadiah, siapa yang nggak mau? Apalagi kalau dikasih uang, umumnya begitu. Kalau ngasih uang atau memberi uang, memberikan sesuatu, orang akan berpikir, dan orang biasanya merasa sakit, tanda petik ya. Nah, syarat-syarat pemungut cukai kita bisa lihat bagaimana sih seorang pemungut cukai itu. Apakah seorang pemungut cukai itu biasa-biasa aja atau seperti apa sih pemungut cukai? Pemungut cukai itu zaman dahulu bukan orang sembarangan, nggak orang-orang biasa sekedar yang asal comot aja, enggak. Ada 3 hal syarat yang bagaimana seorang bisa diangkat sebagai seorang pemungut cukai. Yang pertama, mereka perlu memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung. Mereka mampu untuk menulis, membaca, berhitung. Jadi nggak mungkin orang yang buta huruf. Zaman dulu sekolah, kita tahu bahwa nggak semua orang bisa bersekolah. Pemungut cukai itu demikian. Dia harus pandai, dia harus bisa menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua, mereka perlu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang, baik pejabat, pemerintah ya, atau rakyat biasa. Pemungut cukai ini bisa, boleh dikatakan, pandai bergaul. Dia punya social skill, communication skill yang baik. Punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan bagaimana berinteraksi, nggak diam, terus kemudian nggak bersifat yang melankolis, yang selalu pendiam, memikirkan sesuatu. Tidak, dia selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan semua karakter orang. Dia pandai untuk melihat hal itu, dan umumnya dia pandai bergaul. Yang ketiga, karena mereka berasal dari masyarakat setempat, diambil, makanya mereka dipilih oleh pemerintah setempat atau pemerintah kota atau pemerintah di mana waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh pemerintah Romawi. Ya. Jadi diambillah mereka sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan Romawi kepada bangsa Yahudi. Jadi dipilihlah dari orang setempat atau penduduk lokal. Jadi mereka adalah seorang bangsa Yahudi juga. Itu syarat-syarat dari pemungut cukai. Meskipun demikian, para pemungut cukai, walaupun dia adalah seorang bangsa Yahudi, dianggap oleh bangsanya sendiri sebagai seorang pengkhianat. Kenapa sering terjadi seperti itu? Karena umumnya pemungut cukai terlalu berlebihan dalam menarik pajak. Dia tujuannya banyak hal, umumnya untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Itu yang kenapa pemungut cukai seperti dijauhkan, bahkan bukan seperti lagi, memang dijauhkan dengan keadaan waktu zaman dahulu. Ada alasannya kenapa para pemungut cukai itu dibenci
setidaknya ada 3 hal kenapa dia dibenci atau tidak disukai oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Yang pertama, karena tentunya orang ditarik pajak, orang ditarik uangnya, orang harus memberi, itu nggak disukai. Ya. Hal yang dibenci oleh rakyat, karena kenapa? Memberatkan mereka, membuat mereka kehidupannya berkurang, tanda petik ya, merasa berkurang. Kenapa? Karena harus memberikan kepada bangsa asing, memberikan kepada orang lain. Mereka nggak mau seperti itu. Biasanya itu alasan kenapa dia dibenci. Itu yang pertama. Yang kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintahan yang mana adalah musuh nyala rakyat itu sendiri, ya, pemerintahan penjajah. Jadi dia nggak disukai pemungut cukai ini. Selain dia dianggap nih mukanya, waduh, kalau dia datang, kalau kita mikir aja seperti kayak tukang tagih datang gitu ya, udah, wah, kalau bisa nyumpet, kalau bisa kepengen bagaimana cari alasan untuk menghindari dari orang yang datang lagi. Umumnya seperti itu. Itu yang dirasakan oleh bangsa Yahudi. Ya. Yang ketiga, cara yang digunakan oleh pemungut cukai dalam menarik pajak itu seringkali sangat kejam dan nggak adil. Contohnya seperti apa? Merampas. Orang belum ada atau apapun, apa yang ada dilihat dia akan dirampas. Terus apalagi memeras, diperas. Dia tahu nih bahwa orang ini cukup lumayan, akan diperas. Dia merasa ini bisa ngasih lebih lagi, diperaslah orang itu. Itu yang terjadi kebanyakan oleh para pemungut cukai. Dia menarik terus, menarik, mengambil. Itu yang terjadi oleh pemungut cukai. Yang kenapa bangsa Yahudi tidak menyukainya. Yang kedua, kita lihat yang dilakukan, yang dikatakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi dikatakan di Matius 5 ayat 40 sampai 48 ada 2 tipe orang. Itu pertama si pemungut cukai, dan yang kedua orang yang tidak mengenal Allah. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Sehingga tadi digambarkan demikian di dalam ayat Matius 5 ayat 46 sampai 48. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita bisa merefer di satu ayat firman dalam 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup, nah ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu yang diingin, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keinginan, kita tahu ya, hawa nafsu, semua yang berkaitan dengan hawa nafsu, rupa-rupa hawa nafsu. Ya, ada nafsu berahi, nafsu-nafsu lainnya dan sebagainya. Kita bisa menyebutkan satu-satu. Keinginan dimaksud keinginan apa? Alkitab sudah mencatat yang umumnya sering kita dengar ada 3 keinginan, 2 sampai 3 keinginan. Yang pertama keinginan mata, yang kedua keinginan daging, ya. Dan yang ketiga umumnya keinginan duniawi dikatakan. Semua yang berkaitan dengan hal dunia itu keinginan. Bahkan di Yakobus 1 dikatakan manusia jatuh dalam dosa
itu karena diseret oleh keinginannya sendiri. Itu yang membuat setiap kita terbelenggu. Di ilmu psikologi saya ingat, saya sedikit belajar psikologis, beberapa teman saya juga adalah seorang psikolog. Saya mulai ngobrol-ngobrol mereka kembali ngobrol di mana orang seringkali mengalami stres, orang seringkali mengalami depresi dan kawan-kawannya. Itu disebabkan karena keinginan. Banyaknya keinginan manusia yang tidak terpenuhi sehingga akhirnya mengecewakan, atau keinginannya dipaksakan untuk dipenuhi yang membuat mereka jatuh dalam dosa yang akhirnya membuat mereka stres. Itu yang terjadi dan sering kali hingga saat ini terjadi. Nggak juga atau nggak terkecuali juga anak-anak Tuhan ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita udah belajar bagaimana di ayat 46-47 dikatakan orang-orang yang tadi dikatakan jangan seperti pemungut cukai, mengasihi sesama, nggak beda jauh dengan pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai mengasihi orang-orang yang senantiasa bisa mengasihi dia. Dengan apa yang mengasihi dia? Mengasihi apa yang dia mau. Kalau yang dia mau dipenuhi, dia juga akan mengasihi hal yang sama. Dia akan memberikan privilege kepada orang-orang tersebut. Tuhan katakan, apa bedanya kita dengan pemungut cukai? Begitu juga dengan orang yang mengenal Allah. Kita memberi salam kepada orang-orang yang juga memberi salam kepada kita. Perbedaannya, karena bedanya kita sama orang-orang yang mengenal Tuhan sekalipun mereka melakukan hal yang sama. Tapi waktu kita belajar bicara mengenai memberi menerima, seseorang kalau kenal dengan Tuhan, bukan tahu ya, mengenal Tuhan dan mengenal kasih-Nya. Kasih itu ada dalam diri seseorang, pasti orang tersebut akan berubah dan tentunya akan dimampukan Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Itu yang terjadi harusnya, di mana kasih Allah ada pada setiap kita. Dengan sendirinya kita akan dimampukan untuk melakukan itu. Enggak dengan terpaksa, enggak dengan cuma kelihatan di muka, tetapi itu akan nyata dan membawa sukacita buat setiap kita. Seperti contohnya siapa? Sakius. Kita lihat bahwa di Lukas 19 ayat 8, dan belajar mungkin kita bisa melihat firman di Lukas 19, bagaimana waktu itu Tuhan ada di sekitar Sakius, lewatin Sakius, bahkan dikatakan Tuhan, Sakius, aku akan mampir ke rumahmu. Sakius harus naik ke atas pohon untuk lihat Tuhan, karena dia pendek, orang banyak menghalangi dia. Tapi dia dengan sekuat tenaga mau mencari Tuhan. Waktu dia mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati dia, Tuhan ada buat dia, bahkan mampir di rumah dia. Apa yang terjadi? Waktu dia mengenal kasih Tuhan, kasih itu ada dalam diri dia. Dia mengenal Tuhan, dia merasa dilayakkan, disucikan, dibenarkan, sehingga Tuhan yang suci itu mau mampir dalam hidupnya, mampir ke rumahnya sebagai seorang berdosa. Meluapan kasih itu mengalir sedemikian rupa, apa yang dikatakan di Lukas 19 ayat 8, di mana dikatakan bahwa setengah dari kekayaannya kan diberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah diperasnya, dia akan membagikan atau mengembalikan 4 kali lipat. Itu yang terjadi kalau untuk kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, bukan yang tahu Tuhan. Kalau tahu, saya percaya gak ada perubahan dalam hidup dia, karena mereka cuma tahu. Yang bisa melakukan itu
Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan. Harus Tuhannya ada dalam kita, bukan Tuhannya kita di luar. Kita kenal, kita tahu doang, bukan kenal. Kalau kenal, kita intim berhubungan, intim bergaul dengan dia, tahu apa sukanya dia, kenal banget apa yang sukanya dia, apa yang tidak sukanya, apa yang selama ini yang dikehendaki dia, itu akan dilakukan dengan sukacita. Itu contoh di mana Sakius. Bahkan dikatakan apalagi seorang murid Tuhan Yesus sekalipun, yaitu Matius, adalah seorang pengecut. Dia pun adalah seorang pengecut yang dianggap oleh orang-orang Yahudi seorang berdosa. Tuhan memilih dia. Tuhan mengangkat dia. Bicara mengenai memberi menerima, memang gak enak waktu kita memberi kepada seseorang. Kalau versi dunia, bahkan seringkali kita dengar hemat pangkal kaya. Jadi tentunya orang lebih senang dikasih, diberi, menerima. Memberi makin berkurang dong. Kapan kayanya? Nah, tapi di firman dikatakan ada orang yang berhemat luar biasa, tidak pernah berkecukupan. Tapi ada orang yang menebar harta, tidak pernah kekurangan. Beda prinsipnya dunia dengan prinsip kerajaan sorga. Nah, Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mengenal dia pasti dan wajib hidup sama seperti Kristus itu. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti yang Tuhan mau? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hendaklah kita mencari dengan sungguh hati, mencari wajah dia, mencari dengan sungguh hati apa yang menjadi kehendak dia. Waktu kita melakukan itu, Tuhan akan menerima kita, Tuhan akan menjumpai kita, bahkan Tuhan akan membantu, memperlengkapi kita untuk dimampukan melakukan apa yang Tuhan tetapkan pada setiap kita dalam menggenapi rencana-rencana dia. Maka dikatakan, saya teringat untuk hal memberi, menerima. Kita sering dengar lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Setiap kita tentu waktu kita memberikan apa yang hari ini Tuhan titipkan, Tuhan percayakan pada setiap kita. Saya yakin dan percaya waktu kita melakukan itu dengan memberi seperti yang Tuhan berikan pada setiap kita, mengasihi seperti yang Tuhan mengasihi setiap kita, setiap orang akan melihat bahwa itu dimampukan oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh kekuatan kita. Semua orang yang melihat dan merasakan dalam keseharian kita, saya percaya, saya yakin dengan sepenuhnya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan ada nyata dalam setiap kita, dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah hari-hari ini hanya kita menerima saja? Atau apakah lewat keseharian kita, kita sudah mencerminkan kasih Tuhan bagi sesama? Mari yuk kita berubah menuju kepada kesempurnaan hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki dalam keseharian kita, supaya lewat keseharian kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa mampu kok melakukannya. Gak mungkin, kata ada bilang, gak mungkin saya melakukan itu. Mungkin. Kita sering ngomong bahkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sama seperti setiap kita. Gak ada yang mustahil waktu kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan melakukannya sedikit demi sedikit secara konsisten, kita akan dimampukan Tuhan dan itu akan terjadi.
dari hal yang nggak mungkin. Mungkin dari satu hal yang kita bilang tadinya nggak mungkin, mustahil, kita mengalaminya. Bahkan bukan hanya mengalaminya, lewat keberadaan kita, hal-hal mustahil, mujizat itu malah nyata bagi banyak orang. Lewat kita menjadi etalasenya sorga, etalasenya Tuhan. Mujizat itu nyata bagi semua orang. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk hidup dituntun oleh Dia, saya percaya setiap kita mampu melakukannya. Mampu seperti yang tadi katakan Zakheus, contoh Zakheus, dan masih banyak lagi. Bahkan kita meneladani Kristus sendiri dalam mengasihi sesama. Kita melihat bagaimana seorang Samaria menolong seorang Yahudi di mana yang habis dirampok. Dia menolong sedemikian rupa. Dia nggak melihat siapapun orangnya, siapapun bangsanya, siapapun agamanya, siapapun status ekonominya. Dia mengasihi seperti kasih Bapa. Di sebelum ayat kita mau melihat dikatakan di ayatnya yang ke-48 di mana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat ini merefer di ayat sebelumnya, di ayat di mana ayat ke-44 ayat 44 dan ayat 45 ya, di Matius 5 ayat 44 dan ayat 45 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Allah tidak mengenal orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar. Kasih Allah sedemikian rupa. Tuhan katakan tadi di ayat 48, Tuhan Yesus katakan, hendaklah, haruslah kita, bukan hendaklah, haruslah kita sempurna sama seperti Bapa kita yang di sorga yang adalah sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Lakukan ini. Kasihi musuh. Bukan hanya kasih kepada orang yang mengasihi kita, atau kalau ada maunya. Sulit banget. Saya mengalami di mana ada satu kali saya mengalami seorang rekan kerja saya. Seorang yang dalam usahanya agak mengalami kesulitan dan akhirnya dia harus tutup usahanya. Saya ada membuka satu perusahaan bersama dengan teman di interior. Satu teman saya itu, rekan saya itu anak Tuhan. Dia punya anak 3 dan mau anak keempat. Dan saya melihat dia belum ada pekerjaan yang baik. Dia ada datang kepada saya menanyakan soal pekerjaan. Umur sudah 40 sekian, yang saya tahu dengan latar pendidikan ataupun dengan background pendidikan yang ada, dia nggak memadai untuk melamar kerja. Jadi saya menerimanya, walaupun saya tahu dia tidak bisa di bidang interior. Dia belum pernah dalam kerja itu, karena pekerjaan sebelumnya adalah membuat cetakan, kardus dan sebagainya yang berhubungan dengan percetakan. Kemudian ini dunia baru buat dia. Saya menaruh dia sebagai seorang supervisor. Kemudian dia bekerja beberapa lama dengan senang hati,
Saya meminta dia untuk ke beberapa proyek untuk melihat pekerjaan, bahkan mengawasi pekerjaan tukang-tukang yang ada di sana, untuk mengontrol pekerjaannya apakah sesuai dengan gambar ataupun sesuai dengan keinginan owner. Nah, waktu satu kali, sudah berbulan-bulan kemudian kami mendidik dia dengan semua segala hal, baik itu dari produk, dia harus mengetahui belajar produknya, bagaimana dia harus berbicara yang baik dengan para owner, dengan mungkin pengetahuan yang minim yang harus segera dikejar. Kemudian satu kali ada satu pekerjaan yang harus dikerjakan dia, mengukur satu bidang dinding yang dimana dinding itu sudah jadi, sudah finish, yaitu maksud finish adalah sudah diplester aci, jadi menghitung panjang, lebar dan sebagainya. Kemudian setelah itu buatlah kami harus membuat pintu, jendela yang dari mana hitungan tadi tersebut. Nah, waktu berjalannya waktu kami udah produksi, kami kirimkan ke lapangan, terjadi kesalahan. Kesalahan di mana? Kita punya produk, pintu maupun jendela kebesaran dibandingkan dinding yang ada. Padahal dinding itu lebih ada sebelum kami mengerjakannya. Nah, kemudian salah tersebut, saya mulai mengatakan, kenapa bisa terjadi demikian? Saya menegurnya, saya menasihatinya, saya membimbing dia untuk harusnya melakukan ini dan itu. Yang terjadi, dia mulai mengeluh, dia mulai mengatakan, pimpinan katanya seorang anak Tuhan, seorang yang mengasihi sesama, mana kasihnya? Kok saya ditegur? Ngomong kanan kiri, semua depan belakang. Itu yang terjadi. Dan akhirnya sebelum dia sampai satu waktu, saya pikir ini masih perlu bimbingan. Saya nggak merekrut satu orang yang bantu dia untuk bisa lebih maksimal dalam pekerjaannya, tapi dia nggak suka dengan pimpinan tersebut. Yang ada dia belum berkontribusi apapun dengan perusahaan karena dia masih tahap belajar, baru sekitar mungkin 6 bulan dia bekerja. Dia kemudian resign. Dia mulai ngomongin di belakang, baik itu di teman komunitas dan sebagainya, yang mengatakan A, B, C, D, E. Itulah yang terjadi. Saya merasa kenapa harus demikian? Saya merasa kok kayak dikhianati. Saya menolong dia, tetapi yang terjadi bukan saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang mungkin seharusnya saya dapatkan, tetapi itu yang terjadi malah membuat citra saya buruk di hadapan banyak orang. Saya terdiam, saya merasa waktu itu merasa lelah untuk menolong orang-orang yang demikian, walaupun dia anak-anak Tuhan juga yang ada dalam Tuhan. Dia bahkan di pelayanan dalam gereja. Kemudian saya berpikir, next time ke depan saya nggak mau lagi seperti itu, nggak mau menerima orang-orang yang saya kenal. Sebaiknya mendingan saya menerima orang-orang yang saya nggak kenal sekalipun. Tapi saya diajarkan di mana tadi yang di ayat, kasihilah musuh. Saya memandang teman saya tersebut bahkan bukan seorang musuh, dia teman, saudara seiman saya. Kenapa saya harus memperlakukan seperti yang dia perlakukan ke saya? Saya membedakan, saya nggak mau seperti itu. Saya mau membedakan apa yang saya lakukan dengan yang dia lakukan. Pada hari Natal atau setelah dia resign, sekitar beberapa bulan, dia bekerja di satu tempat pekerjaan. Itu pun pimpinannya saya rekomendasikan karena dia bekerja di mana partner saya di interior, dia buka usaha lain. Ya, dia ada ngobrol sama saya, bagaimana pandangan kamu dengan sini? Saya bilang silakan, kamu rekrut saja dia. Saya memikirkan dengan anak-anaknya dan sebagainya. Sampai waktu mau Natalan, saya kirimkan parcel ke rumahnya. Dan akhirnya yang terjadi waktu kita mengasihi dia,
dia bisa merasakan itu. Dia datang kepada saya dan minta maaf untuk hal itu. Saya mengucap syukur waktu hari itu saya tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Justru waktu saya menerapkan firman, saya bisa mengambil kembali, meraih kembali teman, saudara seiman yang tadinya mungkin sudah jauh daripada kita malah bisa kembali kepada kita. Ini yang saya lakukan. Saya pun melakukan. Saya belajar untuk melakukan itu dalam keseharian saya. Saya belajar bagaimana belum sampai saya mengasihi musuh-musuh saya. Saya baru masih mengenal beberapa orang, saya sedih melihat tadinya saya teman dengan orang-orang tersebut mulai hilang satu persatu karena masalah bisnis, masalah ketidakcocokan, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Saya belajar, waktu saya teringat dengan ayat ini yang Tuhan katakan tadi di Matius 5 ayat ke-44, yang dikatakan kasihilah musuh, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Saya mulai mencoba menerapkan itu. Saya menerapkan satu persatu dan puji Tuhan. Hari ini saya kalau ketemu dengan beberapa orang, saya nggak pernah menundukkan kepala karena malu dan sebagainya. Saya bisa melihat mereka satu persatu. Saya nggak tahu dengan apa yang dipikirkan mereka, tapi hari ini saya bisa bertatap muka dengan setiap mereka. Karena saya juga mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita melalui firman. Itu yang menjadi pengalaman saya. Saya percaya setiap kita juga bisa. Waktu kita mau mempraktekkannya, walaupun rasanya kadang-kadang awkward, walaupun kadang-kadang kayaknya bukan gue banget, tapi waktu kita mulai mempraktekkan itu, sedikit demi sedikit, konsisten melakukannya, itu menjadi karakter yang baik. Dan saya percaya waktu kita menjadi karakter yang baik, menjadi karakter kita berubah menjadi karakter yang baik, orang boleh melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Orang bisa melihat, tahu bahwa orang Kristen mirip seperti Tuhan, sama. Itu yang dimaksud dengan Christ-likeness, menyerupai Kristus. Tuhan mau setiap anak-anaknya menyerupai Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran, untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala hal. Waktu Engkau ada bersama dengan kami menjadi cakap melakukan segala hal Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak terpikirkan oleh kami, hari ini dapat kami lakukan karena Engkau yang memampukan setiap kami. Engkau ada dalam kami yang membuat kami kuat, yang membuat kami dapat melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Kami mau Tuhan melalui hidup kami memuliakan Bapa di sorga. Lewat hidup kami, orang boleh mengenal Kristus. Gak perlu dengan banyak bicara, kami menceritakan kasih Tuhan. Tapi kami waktu mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, keseharian kami, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang boleh melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kami, yang memampukan membuat kami bisa bertahan dengan apa yang saat ini kami hadapi. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami, untuk kesabaran-Mu yang hari lepas hari kami terima Tuhan, yang hari-hari ini mungkin masih saat ini kami mendukakan Engkau. Kami mau Tuhan lewat firman-Mu hari ini yang kami pelajari, kami boleh berubah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dampak, kami boleh berbuah, dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami memberkati teman-teman kami memberkati orang-orang yang saat ini mengkhianati kami, menganiaya kami, yang hari ini yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami terintimidasi. Kami memberkati dan melepaskan berkat atas mereka Tuhan. Kami mengampuni mereka, karena kami tahu Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau mengatakan kasihilah musuh.
Kami mau Tuhan mengasihi teman-teman kami. Kami mau mengasihi musuh-musuh kami Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Dan kami mau mencerminkan kasih itu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan, supaya berkat-berkat tersebut nyata dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bahkan boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, inilah keberadaan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi agen-agen perubah, agen-agen kerajaan sorga di mana kami berada. Kami boleh mengubahkan situasi, mengubahkan keadaan seperti yang Kau kehendaki pada setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk melakukannya seturut kehendak-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Kami boleh diubahkan sehingga setiap orang boleh melihat Allah yang hidup dalam hidup kami, yang mengubahkan kami, sehingga mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dan menjadikan Engkau juru selamat setiap mereka itu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala hal Tuhan, kami melakukan aktivitas lainnya, kami perlu berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa menyertai Engkau, mengiringi Engkau, dan kasih Tuhan yang sempurna mengiringi Engkau mulai saat ini dan seterusnya, dan Roh Kudus yang menuntun, membimbing setiap kita, sehingga setiap kita boleh sesuai seturut kehendak-Nya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.